MLFF ini, multi lane free flow, sebenarnya sudah didengar oleh masyarakat banyak, dan kita menanti bagaimana multi lane free flow ini bisa betul-betul diterapkan. Tetapi kita tahu juga uji cobanya masih terus terkendala. Nah, kami ingin tahu perkembangannya apa dan apa yang menjadi kendala terbesar. Teknologi kah, kesiapan kitanya kah, kesiapan sumber daya manusianya, atau seperti apa? Silahkan. Ya, teknologi MNLF itu satu terobosan yang cukup bagus ya, di mana kendaraan terkontrol dari posisinya segala macam, pembayarannya tidak perlu menggunakan gate dan sebagainya. Ini teknologi yang menarik dan kita ingin menggunakan teknologi itu untuk jalan tol di Indonesia ya. Nah, kita mengundang ada investor, ada teknologi yang ditawarkan ya dari negara lain ya, datang ke Indonesia untuk menerapkan teknologi itu. Nah, ternyata dalam perjalanannya teknologi yang mereka bawa dengan environment kondisi kita nggak match ya. Misalnya teknologi ini membutuhkan database yang jelas, database kendaraan kita kan belum ya. Kemudian identifikasi kendaraan, apakah dia pakai plat nomor, apakah harus pakai onboard unit, ataukah harus ada identifikasi lain untuk mendeteksi posisi kendaraan tersebut, itu juga menjadi problematika sendiri. Sangat teknis sih sebenarnya ya masalahnya. Untuk mematchkan antara teknologi yang mereka bawa dan kondisi environment kita, itu nggak bisa serta-merta ya kan. Makanya sekarang yang kita dorong saat ini adalah masa transisi. Makanya MNLF ini kita coba dengan tetap menggunakan gate, ya kan. Jadi orang mengatakan sebagai single lane free flow. Tetap ada tutup untuk bukanya, sementara pakai gate dulu ya, karena kita masih belum bisa menjamin ya, untuk menjamin jangan sampai ada kendaraan yang lolos gara-gara menggunakan sistem yang berbasis satelit ini. Oke, baik. Bapak tadi menyebutkan kita membutuhkan masa transisi. Teknologinya dari Hungary sudah masuk, semua kompleks, menarik, tinggal dijalankan, investor juga sudah ada. Lalu di transisi ini yang diperlukan apa, Pak? Berarti kesiapan dari mana? Dari pihak kepolisian untuk mengatur database kita, atau apa yang perlu kita perbaiki, Pak? Nah, ini masyarakat harus tahu bahwa kesiapan ini harus dari dua sisi. Hungary datang ke Indonesia tidak serta-merta langsung dengan teknologinya. Harus ada justifikasi teknologi mereka. Ya kan? Karena teknologi MNLF di Hungary itu hanya berbasis buat truk. Di mana truk sudah mempunyai GPS di sana. Ya, sangat mudah. Di kita kendaraan aja ada 5 golongan. Ya, membedakan itu bagaimana? Ya, nah bagaimana sekarang si program yang dibawa oleh Hungary ini bisa menyesuaikan dengan karakter database di kita. Sistem penomoran juga berbeda segala macam. Nah, ini harus ada penyesuaian. Itu satu sisi dari sisi merekanya. Dari sisi kita ya, dari Indonesianya sendiri juga akan menyesuaikan. Ya, misalnya database kita rapikan. Kemudian law enforcement, ya bagaimana mekanisme law enforcement. Kalau ada kendaraan yang lolos nggak bayar gitu, bagaimana cara mengejarnya dalam tanda kutip, ya penagihannya seperti apa. Ya, terus kemudian juga masalah database, plat nomor sesuai dengan KTP, itu pun perlu waktu untuk penyesuaian. Makanya proses transisi ini kita harapkan dari kedua sisi untuk bertemu di situ. Ya, dan kita sudah mengidentifikasi permasalahannya apa saja, satu persatu kita uji cobakan, satu persatu kita coba sinkronkan. Harapannya nanti setelah uji coba bisa nanti sedikit-sedikit dari single lane multi flow menjadi benar-benar multi lane free flow. Oke, dengan seluruh kendala yang sudah sebenarnya teridentifikasi ini, Pak, apakah bisa dikatakan cita-cita multi lane free flow ini untuk semua golongan kendaraan di Indonesia ini bisa dikatakan realistis untuk dicapai di tahun 2024, Pak? Atau kita sebenarnya masih butuh waktu lama lagi? Kalau sampai 2024 tidak, ya, bahwa sekali lagi ya, kedua sisi. Jadi dari sisi teknologi dari Hungarinya menyesuaikan dengan teknologi kitanya juga menyesuaikan dalam sisi database segala macam. Nanti kita uji cobakan. Ya, jadi kita tahun 2024 kita fokus pada uji cobanya. Nanti setelah itu kalau uji cobanya cukup berhasil, ya kita coba di Bali. Nanti setelah sedikit di beberapa ruas jalan di Jakarta, ya misalnya di Jor atau apa, kita coba yang lebih kompleks. Ya, di Bali lebih terkontrol ya lalu lintasnya. Ya, jenis kendaraannya juga variannya nggak terlalu banyak, lebih mudah. Ya, nah nanti kita coba uji coba di tempat yang lebih kompleks, ya seperti di Jor. Ya, nah harapannya kalau ini semua dari pihak Hungarinya, dari kaminya kemudian bersinergi untuk menciptakan teknologi yang benar-benar fit dengan kondisi tol di kita, ya mungkin tahun 2000 ya 3-4 tahun ke depan kita akan punya benar-benar kita punya yang namanya MNLF. Iya, berarti sampai sekarang masih belum bisa ya, masih single lane free flow pun kalau emang sudah diterapkan masih ada pembatas buka tutupnya ya Pak. Kita masih menuju ke sana. Dan ini masyarakat harus tahu bahwa ini tuh bukan sekedar hanya sekedar
nyerap teknologi, Iya. caplok aja dia Iya. tempel di tol kita, tidak. Perlu penyesuaian. Ada prosesnya. Ya, Dan seperti itu. dengan adanya teknologi baru Pak, ketakutan terbesar dari para pengguna kendaraan adalah artinya teknologi baru harga tol akan ikut naik dong Pak? Kita harapkan tidak, ya, karena dari MNLF itu hanya perubahan transaksi. Yang selama itu menggunakan gate, pakai tapping, sekarang hanya identifikasi berdasarkan posisi. Ya, nanti bisa entah pembayarannya atas sistem pembayarannya mau mingguan, kalau misalnya orang yang komputer, ya, atau sistemnya langsung tidak diambil dari entah mau pakai OBU, entah itu pakai mau handphone, pakai apa sebagai identifikasi posisi dia, itu kan menyesuaikan nantinya, ya. Jadi memang tujuan kita pertama adalah MNLFF ini adalah untuk memudahkan transaksi, itu yang pertama, dan yang kedua jangan membebani pengguna. Ya, itu prinsipnya ya. Nah, nanti harapannya nanti kita akan mempunyai database yang luar biasa, pergerakan yang luar biasa. Nah, nanti tarif bisa kita kontrol. Salah satunya adalah dengan dynamic pricing. Ya, misalnya di saat sibuk kita bisa naikkan tolnya, di saat tidak sibuk seperti apa, yang ke pusat kota kita. Jadi penyelesaian tarif jadi lebih fleksibel dengan adanya basis data menggunakan MNLF itu. Ya, dan Itu kembali harapan lagi kita ke Pak, depannya iya. seperti Tapi itu. jika berbicara data memang penyesuaiannya banyak Pak. Data nggak cuma di sektor infrastruktur, transportasi saja butuh penyesuaian. Data di Betul. sebuah sektor butuh penyesuaian.